Selasa petang kemarin, Kepulauan Riau dilanda hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan beberapa bangunan rusak dan pepohonan tumbang. Kejadian tersebut menyebabkan kepanikan di masyarakat, apalagi muncul isu akan adanya tsunami yang beredar luas di media sosial. Kita telah tersambung dengan Kepala BMKG kelas 1 Hang Nadiem Batam, Bapak Ramlan. Selamat malam Pak Ramlan, saya Ella dari Batam TV. Selamat malam Mbak Ella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh dijelaskan Pak, apa yang menyebabkan hujan disertai angin kencang kemarin Pak? Baik, di beberapa wilayah di Kepri, terutama Batam, kemudian di Tanjung Pinang, sore kemarin memang kita dapat informasi, sesuai dengan informasi kita juga bahwa telah terjadi angin kencang yang menyebabkan beberapa reklame yang tumbang, ada yang pohon yang juga tumbang, kemudian ada Tanjung Pinang juga terjadi atap rumah juga roboh akibat angin kencang. Nah, hal ini tentu kita ketahui bahwa di bulan September menuju Oktober ini untuk wilayah Kepri itu sendiri merupakan wilayah musim pancaroba dari musim kemarau sampai hingga musim penghujan. Nah, nanti pada saat-saat November sampai Oktober sampai November dan Desember itu adalah umumnya terjadi musim hujan. Pada saat-saat musim pancaroba seperti ini, kita perhatikan secara visual yang dapat menyebabkan cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Itu kita lihat saja, misalnya pagi hari cukup cerah sekali, kemudian siang hari tumbuh awan-awan putih, kemudian berangsur-angsur jadi gelap. Nah, antara dan gelap dan terang di satu wilayah ini dapat menyebabkan terjadinya angin kencang karena pengaruh dari perbedaan tekanan yang cukup signifikan, sehingga kita juga bisa mengalami angin kencang yang tiba-tiba. Berbeda dengan angin kencang yang secara konsisten biasanya terjadi pada saat-saat puncak musim hujan. Namun umumnya di wilayah Kepri dikatakan berbeda dengan wilayah Jawa lainnya, sepanjang tahun hampir katakan mengalami musim kemarau di bulan-bulan Februari itu cukup singkat begitu. Baik, apakah BMKG telah memberikan peringatan sebelumnya terkait cuaca ekstrim kemarin, Pak? Iya, betul, kita juga memberikan peringatan dini mulai dari 3 bulanan, kemudian 1 bulan, kemudian 1 minggu sampai 1 hari, dan bahkan 3 jam ke depan kita berikan informasi yang kita sebut warning atau peringatan dini. Nah, untuk 3 jam ke depan tentu kita lebih detail menginformasikan wilayah sampai wilayah kecamatan yang akan mengalami cuaca ekstrim dengan hujan lebat disertai petir dan angin kencang, sehingga kita lebih mengantisipasi. Namun kalau informasi yang kita berikan dalam jangka waktu panjang seperti 2 bulan, 3 bulan, kemudian 1 bulan, tentu ini secara global, kita berbicara bulanan. Namun untuk wilayah-wilayah yang akan terdampak cuaca ekstrim hingga jangka pendek seperti 1 hari ke depan, itu 1 hari sebelumnya sudah kita informasikan. Nah, tentu semua masyarakat juga lebih mengantisipasi untuk kejadian cuaca yang ekstrim saat ini. Baik, bagaimana antisipasi yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kejadian seperti ini, Pak? Ya, pertama tentu dengan cuaca ekstrim, baik dengan masyarakat umum, kemudian masyarakat yang menggunakan transportasi udara maupun laut, tentu lebih mempercayakan akses informasinya didapat dari sumber BMKG, karena angin kencang dan cuaca ekstrim ini juga dapat menimbulkan terjadinya gelombang yang cukup tinggi, sehingga juga akan membahayakan transportasi laut. Namun untuk transportasi udara sendiri, setiap penerbangan sudah kita bekali informasi cuaca, baik saat mau take off and landing maupun rute yang akan mereka lalui, sudah kita berikan informasi wilayah-wilayah mana yang akan mereka temui cuaca-cuaca buruk, sehingga mereka dapat lebih prepare untuk menghindari. Namun untuk masyarakat umum, secara umum, tentu di suatu wilayah yang mereka tempati, ini dampak cuaca ekstrim tentu berbeda-beda. Baik itu daerah perbukitan, dataran rendah, pesisir, tentu akan dampaknya akan berbeda. Namun masyarakat secara umum
jika melihat secara visual ada pertumbuhan awan yang cukup pekat dan gelap, dan kemudian di wilayah sekitarnya masih kelihatan terang, ini juga sangat berpotensi terjadinya petir, kemudian angin kencang yang cukup besar namun sesaat, dan juga bisa terjadi hujan lebat dan atau bahkan hujan es. Nah, itu juga secara visual. Namun secara teknologi tentu masyarakat bisa mengakses informasi di laman web BMKG, dan informasi-informasi ini juga kita sampaikan melalui grup WhatsApp sehingga semua stakeholder juga dapat mengakses informasi ini. Demikian. Baik, Pak Ramlan, jika melihat pantauan cuaca ke depan, apakah kondisi seperti kemarin akan kembali terjadi, Pak Ramlan, di Batam? Tentu kondisi ini akan terulang kembali, namun tidak dalam jangka waktu 1 atau 2 hari. Bisa juga karena ini juga dipicu. Pertama, masyarakat juga harus tahu di samping adanya angin kencang yang konsisten tadi, kemarin memang ada semacam bibit siklon yang masih tumbuh di Laut Cina Selatan yang dapat bermuaranya seluruh awan-awan yang berkumpul, sehingga wilayah Kepri ini juga akan dilalui, tentu dapat menyebabkan awan-awan, kumpalan awan-awan yang cukup tebal menghasilkan terjadinya hujan lebat. Nah, sampai hingga ke bulan Desember ini potensi-potensi hujan lebat masih dapat terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Nah, namun kita juga dalam antisipasinya dalam hari-harian, hanya kita juga harus mendapatkan informasi dari BMKG apakah perkembangan setiap hari itu pasti akan berubah-ubah. Namun secara umum kita masih mengantisipasi puncak-puncak musim hujan terjadi pada saat bulan Desember yang akan datang. Baik, beredar informasi di masyarakat terkait akan datangnya tsunami di Batam. Apakah betul itu peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG, Pak Ramlan? Ya, terima kasih bahwa informasi ini sudah kami counter. Kami juga mendapatkan berbagai macam pertanyaan dari masyarakat terkait adanya prediksi tsunami. Pertama, tsunami ini utamanya dibangkitkan oleh gempa bumi yang besar yang ada di laut. Saat ini kami sampaikan wilayah Kepri bukan wilayah lempeng yang menyebabkan terjadinya gempa bumi yang besar, sehingga sangat kecil sekali terjadinya tsunami akibat gempa bumi. Kami sudah sampaikan mungkin terjadinya gelombang laut yang lebih tinggi, mungkin di atas 2 meter sampai 3 meter, itu mungkin terjadi akibat dari tiupan angin yang cukup kencang di wilayah Kepri. Namun kalau tsunami itu boleh dikatakan sangat mustahil yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau, karena wilayah Kepulauan Riau ini bukan wilayah yang dilalui lempeng tektonik yang dapat menyebabkan gempa besar sehingga terjadi tsunami. Nah, hal ini sudah kami sampaikan juga, sudah kami counter bahwa informasi yang beredar itu adalah tidak benar atau hoax. Mudah-mudahan masyarakat tidak terlalu percaya dengan informasi-informasi yang disampaikan yang tidak bertanggung jawab begitu. Baik, agar tidak ada informasi sesat terkait cuaca, boleh disampaikan lagi Pak, apa yang Bapak sarankan untuk masyarakat di Batam dan Kepulauan Riau, Pak? Ya, pertama kita di Batam dan Kepulauan Riau pada umumnya dalam kondisi cuaca saat ini memang untuk ke depan masih terjadi potensi-potensi angin kencang, hujan lebat, maupun terjadinya petir. Nah, itu tentu kita harus antisipasi dan kita waspadai. Kemudian kita harus memahami wilayah Kepri ini sebagaimana yang di sebelumnya juga akan ada megatrust atau gempa besar yang menyebabkan tsunami. Insya Allah di wilayah Kepri ini bukan wilayah terjadinya megatrust, sehingga masyarakat tidak perlu percaya dan panik dengan kondisi tersebut. Namun dengan kondisi cuaca ekstrim ini, kami juga selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, terutama pemerintah daerah, BPBD, ya Basarnas, agar kita lebih mengantisipasi. Boleh kita waspada, namun kita tidak panik untuk menghadapi segala macam yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim ini. Dan masyarakat juga
silakan mendapatkan informasi dari laman BMKG langsung, sehingga jika ada informasi-informasi yang masuk kepada grup-grup masyarakat, mohon nanti dikonfirmasi dulu baru di share atau disampaikan kepada grup-grup lainnya sehingga tidak jadi keresahan gitu. Baik, terima kasih Bapak Ramlan, Kepala BMKG kelas 1 Hang Nadim Batam.